Audio Jungle. Audio Jungle. Penggemar sepak bola Indonesia semuanya kaget, deg-degan, dan bertanya-tanya mengapa Pak Sintayong dicopot, mengapa Pak Sintayong dipersilakan mundur dulu untuk pembaruan. Kekagetan itu tentu hal yang wajar dalam dunia sepak bola di negara manapun, sering gonta-ganti pelatih demi yang terbaik. Dan kali ini tampaknya Indonesia sedikit gamang ketika menghadapi Australia, Bahrain, dan China, serta Jepang ketika memakai pola yang lama. Nah, siapa sebenarnya pelatih yang akan mengisi? Pasti kita juga bertanya-tanya, apakah dia di bawah Pak STY, kelasnya di bawah Pak Sintayong, atau justru lebih dari Pak Sintayong? Tentu ini sudah dipikirkan matang-matang dan masak-masak dengan satu pernyataan dari Pak Erick Thohir, lebih baik mengambil risiko daripada menyesal di kemudian hari. Artinya kita harus berani menghadapi risiko sesuatu yang belum terjadi daripada menyesal menurut pengalaman yang telah ada. Dan menurut Pak Erick Thohir itu adalah sebuah dinamika. Nah, lalu siapa pelatih pengganti? Ramai di dunia maya, pelatih penggantinya adalah Patrick Kluivert. Tapi bola.okezone.com melalui media Spanyol Marca menginformasikan bahwa pelatihnya nanti dua dari Belanda. Pelatih timnasnya adalah Patrick Kluivert dan direktur teknik itu akan dijabat oleh yang lebih tua, yaitu Van Gaal. Itu masih raba-raba, itu masih perkiraan, tetapi dirunut dari sebelum pernyataan memindahkan Pak Sintayong ke yang baru, Pak Erick Thohir sudah berhubungan dengan Patrick Kluivert serta Van Gaal. Lalu media dari Spanyol, Marca, itu menyebut bahwa yang akan melatih adalah Patrick Kluivert dan Van Gaal. Siapa sebenarnya keduanya? Keduanya adalah sama-sama dari Belanda dan pemain-pemain Indonesia naturalisasi, diaspora dari keturunan Belanda. Dan tentu akan ditarik garis benang merahnya, yaitu tradisi serta dari DNA serta perilaku yang sama. Tentu ini faktor komunikasi, supaya komunikasi jalan. Berarti Pak Sintayong kurang jalan komunikasinya antara yang dipikirkan dengan yang diterima oleh pemain. Dan hambatannya di situ sehingga mengapa kita bisa kalah dengan China 2-1 serta imbang dengan pemain yang lain. Ternyata kesalahannya adalah di komunikasi. Nah, tentu supaya komunikasinya segaris, harus dengan bahasa yang sama, harus dengan tradisi yang sama, harus dengan budaya yang sama. Itu ditariklah pelatih dari Belanda, Patrick Kluivert dan Van Gaal. Tandem keduanya, pasangan keduanya tidak disangka-sangka. Kluivert dan Van Gaal ke timnas Indonesia, tulis Marca dalam judul artikel yang mereka buat menurut informasi dari okezone.com. Patrick Kluivert yang baru saja menangani Adana Demirspor akan menjadi pelatih timnas Indonesia, sedangkan Louis van Gaal ditunjuk sebagai direktur olahraga atau direktur teknik PSSI. Tentu targetnya adalah meloloskan Indonesia di putaran ketiga Piala Dunia dan harus menang melawan Australia ketika kita ingin di ranking kedua, harus menang melawan China, menang melawan Bahrain ketika kita menjadi tuan rumah. Tanggal 20 Maret kita akan ke tandang di Australia. Tentu ini harus imbang atau menang. 5 hari kemudian, tanggal 25 Maret, kita akan berhadapan dengan Bahrain menjadi tuan rumah.
tentu ini gengsi tersendiri bagi Indonesia. Nah, kolaborasi Patrick Kluivert dan Louis van Gaal bukan yang pertama terjadi. Sewaktu menjadi pemain, Patrick Kluivert sempat ditangani Louis van Gaal di Barcelona. Artinya Louis van Gaal lebih tua dibanding Kluivert. Dan Van Gaal tidak menjadi pelatih kepala tetapi menjadi direktur tekniknya. Dibalik ya. Jadi pelatih kepalanya adalah Patrick Kluivert. Kolaborasi Kluivert dan Van Gaal bukan yang pertama terjadi. Sewaktu menjadi pemain, Patrick Kluivert sempat ditangani Louis van Gaal di Barcelona pada 1998 sampai 2000 dan timnas Belanda 2000 sampai 2001. Kemudian pada 2008-2009, Patrick Kluivert pernah diplot sebagai pelatih khusus penyerang di AZ Alkmaar yang kala itu ditangani Louis van Gaal. Hasilnya Alkmaar juara Eredivisie 2008-2009 mengalahkan tim-tim top seperti Ajax, Amsterdam, dan PSV Eindhoven. Terakhir, kolaborasi mereka berdua tersaji di timnas Belanda pada tahun 2012-2014. Saat itu, Van Gaal bertugas sebagai pelatih timnas Belanda, sedangkan Patrick Kluivert duduk di posisi asisten pelatih. Dan Kluivert pernah menjadi asisten pelatih timnas Kamerun dan Belanda di level timnas. Kluivert mampu membawa Curaçao hingga ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Amerika Utara dan Karibia CONCACAF. Untuk level klub, ia pernah melatih tim U21, FC20, U19 Ajax, dan terakhir di Adana Demirspor. Adana Demirspor adalah klub Liga Turki yang menjadi tim terakhir yang dilatihnya. Saat ini Patrick Kluivert sedang menganggur. Tentu ini kesempatan untuk melatih Indonesia. Ini kenyataan yang harus dihadapi oleh Indonesia, harus mengubah pola, mengubah strategi. Salah satu mengubah strateginya adalah mengubah pelatihnya supaya prediksi lawan tidak bisa kuat untuk membaca permainan Indonesia. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Nah, inilah yang dinamakan risiko yang harus dihadapi. Risiko itu belum tentu terjadi, tetapi siap untuk menghadapinya daripada malu membaca peluang yang sudah ada. Karena dengan China kalah, lalu di AFF Indonesia tersungkur dipermalukan oleh Filipina dan Laos. Timnas Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain di matchday 7 dan 8 grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada 20 dengan Australia dan 25 Maret dengan Bahrain. Sanggupkah Indonesia seperti itu? Nah, tentu timnas Belanda finish di posisi 3 Piala Dunia 2014 ketika dilatih oleh Van Gaal. Artinya Van Gaal punya pengalaman melatih tim menghadapi Piala Dunia. Karena menang 3-0, 3-0 dari Brasil ketika Brasil menjadi tuan rumah. Dan itu prestasi Van Gaal. Nah, tampaknya Van Gaal layak untuk mengasuh Indonesia. Semoga dua pelatih ini hanya prediksi ya, kemungkinan karena penentuannya akan disampaikan di tanggal 12, tetapi ramai dibicarakan bahwa pengganti Pak Sintayong adalah Patrick Kluivert dan Van Gaal. Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala dan Van Gaal menjadi direktur teknik PSSI. Itu ramalannya. Semoga sukses. Gitu ya. Salam kayak Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.